Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuwasil fi syarah kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah li Syekh As-Sayyid Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 44 wa mi'ah ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah, faslun furudul wudu'i sittah. Fardu wudu, rukun wudu ada 6. Al-awwalun niyah. 6. Intahina min mabhas an-niyah. Qala rahimahullah, as-sani, rukun yang kedua, ghuslul wajh. Ghuslu al-wajh, mencuci wajah. Apa itu wajah? Yang mana namanya wajah? Wahadduhu, ya, batasannya wajah, mimmanabiti sya'ri ra'si, mimmanabiti sya'ri ra'si ila muntahal lihyaini wadzaqani qulan. Tulnya, panjangnya, mimmanabiti sya'ri ra's, dari tempat tumbuhnya rambut yang normal tentunya, ila muntaha al-lihyain, ya, ke bawahnya itu dari atas tadi tempat tumbuh rambut yang normal, ke bawahnya sampai di ujungnya muntaha al-lihyain, ya, apa namanya ini, rahang, rahang bawah ini, wadzaqan, dagu, tulan, ini tingginya, wa ardon, lebarnya, minal udhuni ilal udhun, dari telinga kanan ke telinga kiri. Nah, ini semua apa? Masuk dalam lingkaran wajah. Masuk dalam lingkaran wajah. Taib, wajib mencuci. Kalau dikatakan mencuci berarti apa? Harus kena ke seluruh kulit. 6. Tidak boleh ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Kemudian, maka dari definisi wajah kita bisa mengetahui bahwa bagian bawah hidung ini termasuk muka ini, wajah. Ini di bawah hidung sini, antara hidung dengan bibir atas. Iya. Ini termasuk bagian dari wajah. Kemudian pinggiran hidung. Kemudian ini bibir. Kalau kita diamkan normalnya begini. Maka ini merah, ini yang merah di bibir, ini termasuk wajah. Karena kalau kita diam kita tidak begini. Ya, kita tidak begitu kan. Normalnya kalau kita berhadapan sama orang, maka bibir ini yang terbuka ini bukan bibir dalam, bibir yang kelihatan yang warna merah, ini bagian dari wajah. Baik, kenapa? Karena kalau kita diam itu terlihat, itu bagian dari apa? Dari sini. Jelas? Kemudian termasuk bagian dari wajah adalah ini nih. Apa ini namanya? Antara izar dengan telinga. Ini nih. Antara cambang dengan telinga ini. Ini kulit diantaranya, ini bagian dari wajah. Ya, sampai sini bagian dari wajah. Nah, berbeda dengan kulit di antara telinga dengan rambut di belakang, itu bagian dari kepala. Kalau kulit antara telinga dengan idhar ini apa? Bagian dari wajah. Ya, sampai sini. Karena itulah rambut di apa namanya, kulit di belakang cambang ini itu bagian dari wajah. Di belakang ini. Jelas? Di belakangnya cambang ini, kulit di belakangnya bagian dari wajah. Karena yang putih ini juga apa? Bagian dari wajah. Kalau wajib untuk dicuci semuanya. Demikian pula apa? Ini apa namanya? Kelopak mata. Jelas? Kelopak mata, ya, rambut, bulu mata. Karena itulah kalau ada yang menghalangi air sampai ke sini semua, maka wudunya tidak sah. Misalnya apa namanya? Ini kotoran mata. Ya, bangun subuh-subuh misalnya terus berwudu. Ketika berwudu ada kotoran mata di sini, maka ini menghalangi air, tidak sah wudunya. Jelas? Ya, makanya kalau wudu diperhatikan, kalau ada kotoran mata misalnya, dihilangkan terlebih dahulu, baru kemudian mencuci wajah. Baru kemudian mencuci wajah. Jelas? Ya, kalau misalnya sudah cuci muka, kemudian datang ke masjid misalnya, atau sudah mau sholat, tiba-tiba dia pegang matanya dan ada kotoran matanya, maka dia harus ulang wudunya. Karena kemungkinan besar itu tadi ada di situ, menghalangi air masuk. Menghalangi apa? Air masuk ke mata.
Dan sampai di kulit bagian sini. Ini semua bagian dari apa? Termasuk ini, ya. Nah. Kemudian bukan termasuk wajah adalah lubang hidung dan lubang mulut, karena dia bukan bagian luar, bukan hadul zahir. Kemudian untuk menyempurnakan mencuci wajah, maka wajib juga mencuci sedikit rambut di sekeliling ini. Supaya sempurna kan? Supaya sempurna wajah bagian atas harus ada rambut yang masuk dicuci. Supaya sempurna sampai ke dagu harus ada bagian bawah dagu yang dicuci. Supaya sempurna sampai ke sini harus ada telinga yang dicuci. Supaya sempurna sampai di ujung-ujung semua. Mimbab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang kewajiban tidak sempurna padanya, maka itu juga tidak sempurna tanpanya, maka itu juga wajib, hukumnya wajib. Jelas? Ini semua wajib untuk dicuci. Kemudian wajib mencuci semua rambut yang tumbuh di wajah. Semua bulu rambut yang tumbuh di muka, semuanya. Iya. Secara umum kita akan sebutkan pengecualiannya nanti. Semua rambut yang tumbuh di muka wajib dicuci luar dan dalamnya. Luarnya artinya rambutnya semua, dalamnya artinya kulitnya di belakang rambut itu harus dicuci luar dan dalam. Air harus sampai masuk ke dalam, luar dan dalamnya. Jelas? Ini hukum umum. Para fuqaha rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa rambut yang tumbuh di muka ada 20. Ada 20 jenis rambut yang tumbuh di muka. 6. Di antaranya ada yang berpasangan. Yang pertama ada namanya ghamam. Ghamam itu rambut yang tumbuh di dahi sini. Ghamamun. Jelas? Kemudian yang kedua dan yang ketiga ada hajib. Hajib itu ini, alis kanan kiri. Berarti sudah berapa? Sudah 3. Sudah 3. Hajib 2 ini, alis. Kemudian yang keempat anfaqah. Anfaqah itu rambut yang tumbuh di di bawah bibir, di bawahnya bibir bawah ini namanya anfaqah. Sudah berapa itu? 4. Kemudian yang kelima kumis. Yang kelima kumis. Yang kelima. Yang keenam sibalan. 2 kanan kiri. Ini kalau kumis itu yang tumbuh di atas bibir atas. Nah, kapan melewati bibir atas lewat begini itu namanya sibal. Ya, rambut yang melewati bibir namanya sibal, kanan kiri. Itu dihitung 2. Berapa sudah? 6. Kemudian yang ketujuh janggut, lihiyah. Nih, yang tumbuh di rahang bawah ini. 6. Berapa ini? 7. Kemudian ke-8 dengan ke-9 adalah idhar. Idhar itu ini nih, kanan kiri. Idhar antara muka dengan telinga. Antara muka dengan telinga. 2 ini. Berapa sudah? 9. Kemudian ini nih. Al-arid ini antara telinga dengan cambang, antara telinga dengan janggut ada rambut di sini. Nah, itu namanya apa? Al-aridhan. Berarti 11. Kemudian rambut yang tumbuh di pipi. Ini kanan kiri. Kalau rambut tumbuh sini lain lagi namanya. Namanya sya'rul khad. Berapa sudah? 13. Kemudian an-nafkatain. Rambut yang tumbuh antara janggut dengan anfaqah di sini. Kalau ada tumbuh kanan dengan kiri, ini dihitung 2 juga. Berapa sudah? 15. Kemudian bulu mata. Bulu mata berapa? 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kelopak atas, kelopak bawah, kanan kiri.
Berarti berapa sudah? 19. Yang ke-20 sudah benar 20. Ghamamun wa syahru thumma fawqa al-hajib anfaqatun as-sibali wal liha. Sudah semua? Berapa semua? Dikumpulkan oleh sebagian ulama dalam 4 bait syair, 43. 6. Mereka mengatakan sya'arul wajhi, syu'urul wajhi. Syu'urul wajhi bukan. Apa? Oh ya, syu'urul wajhi ghamamun wa syaribu. Perlunya anfaqatun ma'as sibali wal liha ma'al idari syarul khaddain idar Allah. Oh ya, wa aridan ba'dah. Nah, syu'urul wajhi ghamamun wa syaribu. Ghamamun wa syaribu wa hudbu ainin thumma fawqal hajibu. Anfaqatun ma'as sibali wal liha wa 'aridan ba'dal 'idari asliha wa sya'arul khaddaini summan nafkatain ishruna haka adduha bi ghairi main. Syu'urul wajhi ghamamun wa syaribu wa hudbu ainin thumma fawqal hajibu anfaqatun ma'as sibali wal liha. Nah, anfaqatun ma'as sibali wal liha
wa 'aridan ba'da al-idhari asliha wa sya'rul khaddaini thumma an-nafkatain 20 ka'adduha bighairi main. Perhatikan, kita hitung. Syu'urul wajhi, rambut-rambut di wajah yang pertama ghamamun. Berapa itu? Ghamam mana? Rambut di dahi. Ghamamun wa syaribu. Berapa? Ini berapa juga? Syarib berapa? Kumis 1. Syarib apa? Kumis. Wa hudbu ainin. Hudbu ainin itu bulu mata. Berapa bulu mata? 4. Summa fawqal hajibu, yakni alis. Berapa alis? Hajib 2. Anfaqatun 1. Sibal, anfaqah itu ini yang tumbuh di bibir bawah, anfaqah. Sibal ini kumis yang melewati bibir atas 2, kanan kiri. Liha, janggut 1. Aridon ini antara telinga dengan apa? Antara telinga dengan janggut, ini arid 2, kanan kiri. Al-idhar ini antara muka dengan telinga, ini 2. Wa sya'rul khaddain, rambut pipi 2. An-nafkatain yang tumbuh antara janggut dengan anfaqah di sini 2, kanan kiri. Dihitung 2 di. Berapa suah? 1 2 6 8 9 10 12 14 16 18 20 ya. 20 ka'adduha bighairi main. Ada 20 rambut di wajah, haka demikian, adduha bighairi main. Begitu demikian hitungannya, atau jumlahnya bighairi main, yakni tanpa ada keraguan. Nah, ini 20 wajah, apa namanya? Nanti ditulis. Ya, nanti ditulis. Ini 20 rambut yang ada di wajah. Jelas? Semuanya wajib dicuci luar dan dalamnya. Alis, biar alisnya tebal bagaimana harus kulit sampai ke dalam. Jelas sampai sini? Biar tebal bagaimana tetap harus air sampai ke kulit di belakang alis. Kapan tidak sampai, tidak sah wudunya. Jelas? Demikian kalau cambang. Ini kalau lebat ini harus sampai air ke dalam. Tidak sah wudunya kalau nggak sampai. Jelas? Makanya di sini jangan tebal-tebal, tipiskan. Iya. Kenapa? Karena ini rambut di belakang ini idhar, kulit di belakang idhar bagian dari muka, wajah, harus sampai ke dalam. Jelas? Kumis kalau lebat harus masuk sampai ke dalam. Harus sampai ke dalam. Jelas sampai sini? Baik. Ini semuanya 20 ini wajib dicuci luar dan dalamnya, kecuali 2 jenis rambut, yaitu bagi apa? Ini aja. Iya, pas. Kecuali ini, janggut dan arit. Ini 2 jenis rambut. Janggut sama apa? Arit. Mana tadi arit? Antara telinga dengan janggut. Benar. Jadi ini nyambung semua ini. Ini 2 jenis rambut ini dikecualikan, ada rinciannya. Jadi khusus untuk hukum untuk al-lihya dan apa? Al-aridon. Ini hukumnya ada 2. Kasif dan khafif. Lebat atau tipis. Kasif lebat, khafif tipis. Apa batasan lebat atau tipis? Kata para ulama, janggut dan arit itu tebal kalau kita berhadapan sama orang dalam jarak obrolan normal, mungkin sekitar 1 meter atau kurang lebih 50 cm mungkin, ya. Kita berbicara sama dia, kapan kelihatan kulitnya di belakangnya, maka itu dianggap apa? Tipis. Kapan kulitnya tidak kelihatan, maka dianggap tebal. Nah, kalau dia tipis, khafif, ini wajib dicuci, wajaba gusluhu zahiran wa batina, luar dan dalamnya wajib. Sementara kalau dia tebal, wajaba guslu al-zahir minhu faqat. Kalau dia tebal, maka cukup bagian luarnya yang dicuci. Bagian luar maksudnya apa?
rambut yang di luar walaupun tidak sampai kulit di dalamnya. Walaupun disunahkan sampai ke dalam tapi tidak wajib. Nah, jadi yang ada pengecualian, yang ada rincian pengecualian itu hanya janggut dan arit. Selain daripada itu semuanya harus cuci luar dalam. Ya. Luar dan dalamnya harus cuci sampai kulit ke belakang. Sudah sampai sini? Kulit ke belakang. Taib. Ini selesai pembahasan tentang wajah. Kemudian para fuqaha mengatakan disunnahkan ketika mencuci wajah. Saya lupa kemarin. Sudah diingatkan kemarin di pembahasan niat ya. Bahwa syarat syahnya mencuci wajah adalah harus berbarengan dengan niat. Karena itulah kalau seorang mencuci wajahnya dan dia belum berniat, ya, maka itu tidak syah. Afwan, dia tidak berniat ketika mencuci wajahnya, maka itu tidak syah. Misalnya nih, dia mencuci wajah bagian atas, ya, atas. Kemudian air dia belum berniat. Kemudian ketika airnya kemudian ketika ambil air yang kedua dia mencuci bagian bagian bawahnya, baru dia berniat. Maka yang atas tadi belum dianggap syah, harus dicuci ulang kembali. Jelas? Para fuqaha mengatakan ketika mencuci wajah disunnahkan memulai dengan wajah bagian atas, sunnah. Ini kalau mau dia cuci dari bawah begini ke atas boleh, ya atau kanan. Tapi sunnahnya mencuci wajah itu mulai dari wajah bagian atas baru ke bawah. Kenapa? Karena bagian atas wajah lebih mulia dibandingkan yang bawah. Di situ ada tempat sujud. Ada tempat sujud. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mengambil air, mencuci bagian atas wajahnya dalam keadaan belum berniat, kemudian pas mengambil air yang kedua untuk mencuci bagian bawahnya dia baru berniat, maka yang pertama tadi dianggap tidak syah, harus dicuci kembali. Karena syarat syahnya mencuci wajah harus berbarengan dengan niat. Jelas? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan rukun yang kedua, yakni ghuslul wajah. Ghuslu al-wajah. Sudah ya? Summa qala rahimahullahu ta'ala as-salis, rukun wudu yang ketiga. Ghuslul yadaini ilal mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai ke kedua siku. Ila di sini bermakna ma'a, yakni mencuci tangan bersama dengan siku. Siku juga termasuk. Siku juga masuk. Wajib untuk mencuci tangan sampai siku, mulai dari ujung jari jemari, ya, ujung jari jemari sampai ke siku, atau sebaliknya. Ini hukumnya wajib, maka harus kena seluruhnya, di sela-sela jari, di bawah kuku, ya, di bawah kuku, di ujung jari itu. Karena itulah wajib untuk menghilangkan semua zat yang melekat pada tangan sampai siku, yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Apakah misalnya minyak, cat minyak misalnya, ya, atau tip X misalnya, 6, atau mungkin pulpen yang membentuk lapisan di atas kulit, tinta pulpen. Termasuk juga di dalamnya ini kotoran kuku. Kalau kukunya panjang, ya kan wajib mencuci bagian ini nih, di ujung jari-jari ini. Nah kalau kukunya panjang, kemudian misalnya misalnya ada kotorannya, maka itu kan menghalangi air, maka itu wajib dihilangkan. Karena itu dimakruhkan memanjangkan kuku, karena menghalangi, bisa membuat wudu tidak sempurna, atau bahkan tidak syah kalau menghalangi air sampai ke ini ujung jari jemari. Sudah sampai sini? Taib. Ini rukun yang ketiga. Ar-rabi, rukun yang keempat. Kemudian yang mana lebih afdol? Ini macam masalah sunnah aja ya. Ketika mencuci tangan sampai siku, apakah dari jari sampai ke siku atau siku ke jari?
tangan ke siku atau siku ke jari. Kalau kita melihat hadis-hadis dan juga zahir ayat, maka wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti apa? Ya, jari jemari ke siku. Itu berdasarkan zahir ayat. Dan juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kata para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu ketika berwudu dari bejana. Ini ambil dari bejana, gini nih. Otomatis kan kalau dia menciduk, otomatis dari jari jemari. Tapi kalau misalnya beliau dituangkan oleh orang lain, misalnya dia dituangkan air wudu begini, maka yang lebih afdal adalah dimulai dari siku, karena itu lebih mudah. Itu lebih apa? Lebih mudah. Kalau dituangkan. Jelas? Karena di sini kan bercabang dari awal ya. Kalau disiram begitu khawatirnya tidak kena. Ya, banyak air yang dipakai untuk menyiram semuanya. Tapi kalau dari sini itu akan memudahkan untuk apa namanya? Sebelum air terlepas kita bisa ini kan di sini. Lebih mudah kalau dituangkan air, jelas. Kalau dari siku, semisal dengannya penggunaan keran juga sama. Keran kan kayak kita disiramkan, maka lebih afdol, lebih utama apa? Dari siku ke jari jemari. Ini masalah afdoliyah saja, masalah afdoliyah. Ya. Baik. Ini selesai rukun yang ketiga. Udah tulis. Udah. Baik. Kemarin ikhtibarnya gimana itu? Hah? Enggak ada yang kita fikih, kita ujian belajar fikih ya, bukan ujian ibadah. Ya. Kita ujiannya itu ujian fikih, bukan ujian ibadah. Kalau antum beribadah, silakan antum apa namanya, lakukan apa yang antum lakukan. Kita bahas buku, ada di dalamnya disebutkan apa. Ya. Dan ketika ibadah silakan dia beramal apa saja, tapi kita kan lagi belajar fikih Syafi'i secara khusus ya. Jadi jawabannya sesuai dengan mazhab, terserah itu sesuai dengan pengamalan atau tidak, itu urusan lain, tidak ada masalah. Tidak diamalkan juga kan tidak ada masalah, cuma kan belajar fikih. Mata pelajaran lain lah, pelajaran akidah misalnya. Kalau antum misalnya belajar di Mesir misalnya atau di mana pondok, kemudian misalnya pelajaran akidahnya kayak di sekolah-sekolah lah, akidahnya kan Asy'ariyah ya, Syariah. Antum dapat soal agama di pelajaran, tidak mungkin antum jawab pakai akidah antum kan, ya pasti dihitung salah walaupun itu antum yang gini, tapi karena ini mata pelajaran ya, harus jawab sesuai dengan pelajaran. Jelas? Sesuai dengan yang diajarkan, bukan sesuai dengan yang kita amalkan, karena itu perkara yang berbeda. Baik. Karena konsep belajar fikih itu seperti itu, dia sama seperti dimulai. Kita harus meneruskan metode pelajaran itu dengan semua macam yang belajar Hanabilah, yang belajar Syafi'iyah, Malikiyah, itu harus diturunkan turun-temurun pengajarannya itu, poin-poin pengajarannya itu. Terserah dia amalannya bagaimana, tapi materi pelajaran itu harus seperti itu. Mafhum ya? Jadi bedakan antara amalan dengan belajar. Ketika belajar ya dijawab sesuai dengan yang diajarkan. Nah, bukan yang dengan yang diamalkan lain. Baik. Sudah, qala rahimahullahu taala ar-rabi', rukun yang keempat. Mashu syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rin fi haddihi. Rukun yang keempat, mengusap syai' itu apa? Ya, sedikit, biar bagaimanapun sedikitnya. Mengusap sebahagian dari kulit kepala. Ini kalau tidak ada rambutnya. Kalau dia tidak punya rambut, kulit kepala, dan asalnya memang kepala.
mengusap sebagian dari kulit kepala, au sya'ar, atau sebagian dari rambut, atau sebagian dari rambut. Walaupun cuma satu helai, satu lembar rambut, sudah syah. Karena huruf ba pada kata firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ba-nya di sini apa? Litab'id, yang bermakna sebagian, ba'du. Nah, kalau mengusap kulit kepala aman, tidak ada masalah. Tapi kalau mengusap rambut ada syaratnya. Sya'arun fi haddihi, rambutnya itu harus masuk dalam batasan kepala. Sya'rihi yani fi haddihi yani haddi ra's. Domirhi di sini kembali kepada ra's. Yani kalau dia mengusap rambut, maka rambutnya harus masuk dalam bahagian kepala. Yakni itu rambut kalau kita tarik turun ke semua arah, dia tidak keluar dari batas kepala. Misalnya rambut di tengah-tengah sini. Ini rambut saya, biar tahu ya, kalau saya tarik begini, saya berdirikan, kemudian saya tarik ke depan belakang, ini masih masuk daerah apa? Kepala. Nah, yang seperti ini syah diusap. Tapi kalau rambut di depan ini kalau saya tarik ke belakang masuk di wilayah kepala, tapi kalau saya tarik ke depan sudah keluar, karena ini sudah masuk wilayah apa? Wajah. Nah, ini rambut ini yang masuk wilayah wajah, tidak boleh saya usap. Yani seandainya saya ambil air kemudian saya usap begini toh, ini tidak syah wudunya. Kenapa? Karena rambut ini tidak boleh diusap yang keluar dari batasan kepala. Jelas? Nah. Kalau ada orang kribo misalnya, kribo misalnya besar, kemudian dia usap paling atasnya toh, set. Maka ini tidak syah. Kenapa? Ini kalau rambut kribo ditarik sampai begini, kemudian dikasih turun, ya kan? Itu keluar dari batas kepala. Maka kalau yang asal yang diusap adalah kulit kepalanya. Tapi kalau di kulit kepalanya ada rambut, maka boleh mengusap rambut dengan catatan rambut tersebut masuk dalam apa? Ya, batasan wajah. Ini berbeda dengan ibadah haji dalam tahallul, dalam apa namanya? Menggunting rambut. Tahallul dalam ibadah haji ataupun umrah itu dengan mencukur apa? Menggunting apa? Menggunting rambut. Karena itulah biar ujung rambut yang keluar dari batasan kepala nggak apa-apa, digunting sedikit sini, sudah syah tahallulnya. Sudah sampai sini? Apa bedanya? Bedanya kalau di wudu yang diusap adalah kepala, bukan rambut. Rambut itu hanya menggantikan. Makanya rambut yang boleh diusap hanyalah rambut yang masuk dalam batasan apa? Kepala, karena asalnya yang tersebut dalam Quran apa? Kepala, bukan rambut. Wamsahu biru'usikum, ra'sikum, kepala. Ya. Jelas? Sementara dalam tahallul haji itu perintah memang tertuju ke rambut, bukan ke kepala, tertujunya ke rambut. Makanya kalau ada orang sudah botak, misalnya umrah ya, satu kali perjalanan umrah dia umrah 2-3 kali misalnya. Ya, misalnya dia di sana 12 hari. 12 hari misalnya 3 hari atau 4 hari misalnya dia pakai satu kali umrah. Setelah selesai umrahnya keluar lagi ke Tan'im misalnya, umrah lagi untuk kedua kalinya. Jadi umrah 2 kali, 1 kali jalan. Jelas? Nah, di umrah pertamanya dia sudah botak kepalanya. Botak kepalanya. Di umrah kedua dia mau tahallul lagi, sudah botak, nggak ada lagi yang bisa dicukur. Kata para ulama di sini, dia jalankan saja pisau cukur diusapkan saja ke kepala. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi rambut mau dicukur. Jelas ya? Karena tahallulnya tertuju ke rambut. Beda dengan muka, beda dengan wudu. Wudu perintahnya tertuju ke mana? Ke kepala. Makanya kalau rambut boleh diusap, harus rambut yang masuk dalam batasan kepala. Paham? Itu bedanya dengan di bab haji. Dan ini termasuk pembahasan atau masalah dalam fikih dan juga usul fikih sebenarnya, yakni al-furuq bainal ibadat. Ada beberapa ibadah yang memiliki kesamaan, tapi ada perbedaannya. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua ibadah yang mirip ini termasuk pintu fikih yang luar biasa manfaatnya kalau seorang mengetahuinya. Ya. Dia bisa membedakan mana yang mutasyabih, yang kelihatan sama tapi beda, atau kelihatan beda tapi sama. Nah, insyaallah di kitab berikutnya kita akan mulai menyebutkan hal seperti itu, perbedaan antara ibadat, ya, supaya bisa dipahami. Baik, sudah ya, mengusap kepala. Ini yang menjadi rukun. Walaupun disunnahkan mengusap seluruh kepala. Sunnahnya. Wajibnya mengusap sebagian kepala. Sunnahnya mengusap semua apa? Semua kepala atau rambut. 6. Ini rukun yang keempat. Kemudian telinga bukan bagian dari kepala.
Telinga bukan bagian dari kepala. Karena itulah telinga tidak wajib dicuci dengan dalil ayat Al-Quran dan juga amalan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, dan dicontohkan oleh para sahabat, tidak disebutkan beliau SAW mengusap mengusap telinga. Karena itulah mengusap telinga hukumnya sunnah saja, ya, karena warid dari dalam sebagian hadis, tapi tidak ada perintah. Jelas, tidak ada perintah dan tidak tersebut dalam ayat Al-Maidah. Karena itulah mengusap telinga hukumnya sunnah. 6. Kemudian mengusap kepala di sini, mengusap kepala, masah itu yang penting sudah ada air yang melekat di situ, walaupun tidak menetes, walaupun tidak mengalir. Kalau misalnya dia taruh tangannya basah, taruh begini saja, ini taruh begini itu sudah syah. Walaupun dia tidak jalankan, tidak gerakkan tangannya, ini sudah syah. Baik. 6. Baik itu dengan perbuatan dia ataupun bukan dengan perbuatan dia, seperti yang sudah disebutkan kemarin ya. Ini dia niat kemudian turun hujan kemudian berwudu, bisa kan? Yang berarti dia sudah niat. Karena ghusl tidak diharuskan ada niat di situ. Yang penting niat wudunya ada. Demikian pula kalau seorang pakai kopiah yang tembus, yang kalau ada tembus, misalnya kalau yang jaring-jaring lah, dia kalau mau usap kepala, dia tidak mau melepas kopiahnya, cukup basah tangannya, taruh di ini, sudah selesai. Pasti kena rambut atau tidak? Pasti kalau yang jaring-jaring itu kan, yang besar, ya. Sehingga dia tidak perlu mengusap, melepas kopiahnya. Kalaupun dia pakai kopiah tertutup tapi tipis, kemudian dia taruh tangannya di sini, kemudian dia rasakan ada air yang menetes, yang menyerap masuk ke kopiahnya sampai mengenai rambut di dalamnya, sudah syah. Itu sudah syah. Sudah sampai sini? Makanya ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berwudu dan dia pakai rambut palsu, wig? Wignya itu menutupi semua rambutnya, menutupi semua kepalanya, jadi wignya full. Kata para ulama, kalau wignya ini, kalau dia mengusap wignya, kemudian dia yakin atau dugaan besar airnya sampai ke rambut aslinya, maka wudunya syah. Tapi kalau tidak, maka hukumnya tidak syah. Baik wignya itu dari rambut asli yang disusun, ataukah wignya rambut buatan. Ya, kita tidak berbicara mengenai hukumnya ya, kita berbicara masalah wudu. Jelas? Jadi Jadi kalau seorang menggunakan wig, kelihatannya wig sih rata-rata sekarang nggak tembus ya, wallahu alam. Ya, mungkin ada yang tembus. Kalau dia pakai wig dan airnya tidak tembus masuk ke dalam, rambut palsu itu tidak tembus masuk ke dalam, maka dia wajib melepaskan wignya ketika berwudu. Wajib. Jelas? Karena kalau dia ngusap di atas, tidak masuk air ke dalam. Kecuali kalau dia dugaan besar dia masuk tembus ke dalam, sudah, tidak masalah. Jelas? Kemudian bagi yang memakai penutup kepala, mau laki-laki perempuan, mau pakai jilbab, ya, atau misalnya kalau laki-laki imamah atau kopiah kayak gini, ya, atau kopiah yang hitam, jelas, kalau yang suah, maka kalau dia tidak mau melepaskan kopiahnya, ya, kalau dia tidak mau melepaskan kopiahnya, maka dia wajib untuk mencuci depannya sini, ubun-ubunnya. Ya, jadi kalau dia mau misalnya ribet kalau mau lepas kepala, lepas kopiah, maka dia kalau mau mengusapnya harus ada rambut yang kena di depan, baru pindah ke kopiah. Nggak usah dilepas. Sudah sampai sini? Kalau dia tidak mau lepas. Kalau dia misalnya tertutup begini, kemudian dia usap begini toh, itu tidak syah. Kecuali kalau dia yakin ada air masuk. Kalau yakin air tidak akan tembus ke dalam, maka dia wajib cuci depan sini sedikit, baru pindah ke atas. Dia kalau mau mengusap semuanya, tanpa perlu melepas kopiahnya. Jelas? Tanpa perlu melepas kopiahnya. Paham? Jadi tidak boleh ketika mengusap penutup kepala dalam keadaan penutup kepalanya tidak tembus airnya, tidak boleh dia mengusap di atas kulit penutup kepala tanpa ada rambut yang diusap, tidak boleh. Jelas? Jadi lagi kalau dia pakai penutup kepala dan dia tidak mau melepas penutup kepalanya, maka ya, kalau air bisa tembus ke dalam, ya sudah, dia bisa usap ini toh. Yang penting dia dugaan besarnya tembus air ke dalam. Tapi kalau dugaan besarnya tidak tembus, maka wajib mencuci rambut sedikit baru ke atas tanpa perlu melepas. Itu sudah syah.
Jelas ya? Allahu alam bissawab. Kemudian rukun yang terakhir, qala rahimahullahu taala wa al-sadis bukan yang terakhir. 6, labas. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Rukun wudu yang kelima, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. 6. yakni bersama dengan mata kaki. Pembahasannya sama ya, wajib untuk menghilangkan semua yang menghalangi air sampai ke kulit. Kuku kaki tidak boleh ada menghalangi ujung jari-jari kaki itu kena air, di salah-salahnya juga ya, salah-salahnya. Kalau ada luka yang menganga lubangnya ya, lukanya kemudian mengering, maka wajib masuk air ke dalam, karena sekarang dia dihitung bagian luar. Iya. Wajib. Kalau ada seorang pakai jari palsu, maka wajib untuk mencuci jari palsu tersebut. Wajib juga. Ya, misalnya kaki atau tangan potong begini, misalnya terpotong. Ya, terus misalnya pasang apa? Dipasang jari palsu misalnya seperti ini. Misalnya ya, jari palsu. Walaupun mungkin jari palsunya tidak tidak bergerak, enggak ada, cuman dipasang saja begini jari palsu. Maka wajib juga mencuci apa? Jari palsu ini, wajib. Jelas ya? Kenapa wajib? Karena ketika ini terpotong, maka bagian dalam ini kan menjadi bagian luar ya. Ya, itu wajib dicuci. Cuma sekarang yang mau wajib dicuci itu dia tutup pakai jari, maka ini semua menggantikan itu. Wajib dicuci. Ya, wajib dicuci. Jelas? Sama kalau ada orang pakai kaki palsu. Dengan syarat kaki palsunya itu di bawah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki kan tidak lagi ya. Apa kalau di atasnya mata kaki sudah tidak ada kewajiban. Karena sudah terpotong semuanya. Ya. Dan ini satu hal yang saya lupa tadi. Untuk tangan dan kaki kan kewajibannya sampai kemana? Kalau tangan kan sampai siku, yang lewat siku ya, siku termasuk. Kalau kaki juga sama, mata kaki lewat. Kalau sebagian dari anggota wudhunya terpotong, misalnya terpotong sampai sini, maka tetap wajib mencuci yang tersisa, dan juga mencuci bagian dalam yang terpotong ini nih, yang daging di situ dipotong, dicuci. Makanya kalau dia pasang tangan palsu di sini, wajib cuci semua tangan palsunya, karena dia menutupi bagian yang wajib. Jelas? Ini menggantikan. Kalau terpotong sampai sini, dia cuci yang tersisa. Kalau terpotong sampai siku, dia cuci ujungnya karena masih ada siku. Tapi kalau sudah lewat siku terpotong, sudah tidak ada kewajiban. Cuman tetap disunnahkan mencuci ini sampai ke bahu, sunnah. Karena ini tahjil di sini, tahjil cahaya. Jelas? Semakin seorang memperpanjang cucian tangannya, semakin panjang cahayanya pada hari kiamat. Karena itu Abu Hurairah kalau beliau berwudu itu sampai ke ketiak, supaya tahjilnya cahayanya panjang. Sama seperti kaki kalau terpotong jari-jarinya, berapapun kaki yang terpotong, selama itu setelah mata kaki wajib mencuci yang masih ada. Tapi kalau terpotongnya di atas mata kaki sudah tidak wajib. Cuman disunnahkan mencuci sampai ke betis, sampai ke mana? Ke lutut. Karena ini termasuk tahjil cahaya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau mencuci kaki beliau sampai ke lutut untuk memperpanjang cahayanya sampai di hari kiamat. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Untuk tertib insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan, bentar. Ustaz ngajar? Ada? Ayo, ada. Ada pikir luar.